Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naning Masito dengan NPM 2012354. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS proses mining. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses mining digunakan untuk menganalisis proses bisnis berbasis event log. Analisis meliputi eksplorasi data, pembuatan model proses, evaluasi kualitas model, analisis performa hingga rekomendasi perbaikan proses. Oke, di sini ada dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Merupakan event log sintetis yang dibuat menggunakan library VM4FY. Dataset disimpan dalam format XIS dan terdiri dari 50 kasus dengan 5 aktivitas utama. Penggunaan dataset sintetis bertujuan untuk memudahkan pemahaman konsep proses mining dan memastikan seluruh tahapan analisis dapat dilakukan secara lengkap. Oke, selanjutnya ini adalah script exploratory process analysis. Kode ini digunakan untuk memuat event log dan menghitung jumlah kasus, jumlah event, serta daftar aktivitas yang terdapat pada dataset. Selanjutnya di sini ada tahap exploratory analysis bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum membangun model proses. Pada tahap ini dianalisis jumlah kasus, aktivitas, serta distribusi durasi proses. Dari hasil exploratory analysis dapat diketahui bahwa dataset memiliki 50 kasus dengan total 250 event. Artinya, setiap kasus rata-rata memiliki 5 aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis yang dianalisis memiliki alur yang jelas dan terdefinisi. Karena seluruh kasus melalui jumlah aktivitas yang sama, tidak ditemukan kasus yang terpotong, aktivitas yang hilang, ataupun event yang tidak relevan. Ini mengidentifikasikan bahwa kualitas data cukup baik dan layak digunakan untuk tahap proses discovery. Grafik frekuensi aktivitas menunjukkan bahwa seluruh aktivitas sampai register, valid, approve, notif, dan close muncul dengan frekuensi yang sama, yaitu masing-masing 50 kali. Hal ini berarti setiap aktivitas dilakukan tepat 1 kali dalam setiap kasus. Dengan kata lain, tidak ada aktivitas yang diulang, dilewati, atau dilakukan secara paralel. Dari sudut pandang bisnis, proses ini tergolong sangat terstruktur dan linear, sehingga mudah dipantau dan dikendalikan. Namun, di sisi lain kurang fleksibel terhadap variasi kondisi. Selanjutnya, analisis durasi proses menunjukkan bahwa rata-rata waktu menyelesaikan satu kasus adalah sekitar 14.400 detik atau setara dengan 4 jam. Distribusi durasi antar kasus relatif seragam sehingga tidak ditemukan kasus yang memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan kasus lainnya. Ini menandakan bahwa proses berjalan secara stabil dan dapat diprediksi, namun juga mengidentifikasikan bahwa belum ada optimasi waktu yang signifikan di dalam proses. Berdasarkan exploratory analysis dapat disimpulkan bahwa proses bisnis yang dianalisis memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Minimnya variasi antar kasus memudahkan proses pemodelan dan evaluasi, tetapi juga menjadi identifikasi bahwa dataset ini merepresentasikan proses ideal, bukan proses yang kompleks seperti pada sistem nyata. Oleh karena itu, hasil analisis ini cocok untuk tujuan pembelajaran proses mining dan evaluasi metodologi. Selanjutnya ini adalah script process discovery. Selanjutnya ini yaitu model PetriNet yang dihasilkan menunjukkan alur proses yang sepenuhnya linear dimulai dari register dan berakhir pada close. Tidak dapat percabangan, perulangan, maupun aktivitas paralel. Hal ini konsisten dengan hasil exploratory analysis yang menunjukkan tidak adanya variasi proses. Model ini mudah dipahami dan divisualisasikan, sehingga sangat cocok digunakan sebagai baseline model proses. Selanjutnya ini adalah script conformize check-in. Selanjutnya ada hasil conformize check-in menunjukkan nilai fitness sebesar 1,0 yang berarti seluruh event dalam log dapat direpresentasikan oleh model proses tanpa adanya penyimpangan.
Dengan kata lain, model yang dihasilkan sepenuhnya mencerminkan perilaku nyata yang tercatat dalam event log. Ini mengidentifikasikan bahwa model tidak hanya valid secara struktural tetapi juga akurat secara empiris. Dari sisi fitness, model memiliki nilai maksimal karena seluruh tranche dapat dipetakan ke model. Precision juga tinggi karena model tidak mengizinkan perilaku yang tidak terdapat dalam event log. Generalization dinilai baik karena model cukup sederhana namun tetap mempresentasikan keseluruhan proses. Simplicity menjadi keunggulan utama model ini karena strukturnya yang mudah dipahami dan tidak kompleks. Selanjutnya ini adalah script performance dan bottleneck analysis. Selanjutnya ini adalah grafik menunjukkan total durasi waktu yang dihabiskan oleh setiap aktivitas dalam seluruh proses. Terlihat bahwa aktivitas, misalnya ini approve, memiliki total durasi paling besar, yang menunjukkan bahwa aktivitas ini memberikan kontribusi waktu terbesar terhadap keseluruhan proses. Hal ini mengidentifikasikan bahwa jika ingin mempercepat proses secara keseluruhan, aktivitas ini menjadi kandidat utama untuk dilakukan perbaikan. Oke, pada slide ini ditampilkan proses duration box plot yang menggambarkan distribusi durasi penyelesaian proses untuk setiap kasus dalam event log. Sumbu vertikal menunjukkan durasi waktu proses dalam satuan detik, sedangkan box plot merepresentasikan sebaran durasi seluruh kasus yang dianalisis. Garis tengah pada box plot menunjukkan nilai median, sementara bagian kotak menunjukkan rentang antar kuartil yaitu 25% hingga 75% dari data. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa durasi proses relatif konsisten dan tidak terdapat outlier ekstrim, yang menandakan bahwa sebagian besar kasus mengikuti alur proses yang sama dan memiliki waktu penyelesaian yang stabil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa secara umum tidak terdapat keterlambatan signifikan pada tingkat proses secara keseluruhan. Namun demikian, meskipun durasi proses terlihat stabil, analisis ini belum menunjukkan aktivitas mana yang paling berkontribusi terhadap lamanya proses. Oleh karena itu, pada slide selanjutnya dilakukan analisis bottleneck pada tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi aktivitas yang memiliki kontribusi terbesar dan berpotensi menjadi titik perbaikan proses. Berdasarkan seluruh tahapan analisis proses mining yang telah dilakukan mulai dari exploratory analysis, proses discovery, conformance checking, hingga performance dan bottleneck analysis, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi perbaikan proses. Dari hasil performance analysis, durasi proses secara keseluruhan tergolong stabil dan tidak menunjukkan adanya outlier ekstrim. Hal ini menandakan bahwa alur proses sudah berjalan cukup konsisten, namun pada analisis bottleneck tingkat aktivitas ditemukan bahwa aktivitas tertentu memiliki total durasi dan rata-rata durasi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Aktivitas ini menjadi indikator adanya potensi keterlambatan pada proses. Oleh karena itu, rekomendasi pertama adalah melakukan optimalisasi pada aktivitas yang teridentifikasi sebagai bottleneck, misalnya dengan mengurangi waktu tunggu, mempercepat pengambilan keputusan, atau mendukung aktivitas tersebut dengan sistem otomatisasi. Rekomendasi kedua adalah melakukan standarisasi waktu pengerjaan aktivitas, khususnya pada aktivitas yang memiliki variasi durasi cukup besar, agar proses menjadi lebih konsisten atau terprediksi. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kualitas model proses yang dihasilkan memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap event log. Hal ini menunjukkan bahwa proses aktual sudah cukup terstruktur, namun untuk jangka panjang disarankan dilakukan monitoring proses secara berkala menggunakan proses mining agar perubahan pola proses dapat terdeteksi lebih awal. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan proses dapat berjalan lebih efisien, waktu penyelesaian kasus dapat ditekan, serta kualitas proses secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menerapkan metode proses mining untuk menganalisis alur proses berdasarkan event log. Hasil proses discovery menghasilkan model proses yang merepresentasikan alur aktual, dan evaluasi kualitas model menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik terhadap data.
analisis performa, dan bottleneck menggunakan aktivitas yang berpotensi memperlambat proses, sehingga dapat dijadikan dasar rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, proses mining terbukti dapat membantu organisasi dalam memahami proses, mengidentifikasi permasalahan, serta merancang perbaikan proses secara berbasis data. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.